Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sandi Wayu Agusta dengan nomor induk mahasiswa 123190145. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil kerja saya selama magang atau kerja praktik di Astra Credit Company. Di sini saya membuat sebuah aplikasi. Aplikasi ini terintegrasi dengan website yang berjudul pelaporan kerusakan. Pertama-tama saya akan menceritakan tentang perusahaan tempat saya magang terlebih dahulu. Ini merupakan kantor dari perusahaan berjalan, sehingga saya potong sampai di sini saja. Kemudian saya akan lanjut tentang perusahaannya itu sendiri. Perusahaan Astra Credit Company itu di bawah dari PT Astra Sedaya Finance yang merupakan Astra Group, merupakan perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Astra Credit Company di sini memiliki beberapa cabang, yaitu Technocenter dan Berijalan. PT Astra Sedaya Finance itu merupakan cikal bakal Astra Credit Company yang berdiri pada 15 Juli 1982 dengan nama sebelumnya yaitu PT Raharja Sedaya, didirikan guna mendukung bisnis otomotif Astra Group. Astra Credit Company juga merupakan sebuah perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat dan melakukan perluasan usaha di bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan sewa operasi atau operating lease. Baik secara konvensional maupun syariah. Selanjutnya, job description saya selama magang di Astra Credit Company sebagai front-end developer. Di sini saya melakukan diskusi bersama tim yang sudah disesuaikan dengan SDLC, yaitu Software Development Lifecycle. Yang ada yaitu Scrum, menggunakan Scrum. Dalam hal ini, seluruh role yang terlibat salah satunya saya sendiri yaitu front-end developer dapat melakukan diskusi terkait kebutuhan yang nantinya diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi tersebut. Selanjutnya, melakukan pembuatan user interface menggunakan software out system sesuai dengan rekrutmen dokumen yang sudah diberikan kepada developer. Selanjutnya, melakukan pembuatan logik seperti exception handling, validation, debugging, monitoring, reusability exercise demi mengurangi kesalahan-kesalahan yang nantinya akan terjadi ketika aplikasi tersebut sudah digunakan oleh user atau human error. Selanjutnya adalah melakukan consume API. API sendiri itu dibuat oleh backend developer agar semua data yang diperlukan dapat disimpan dengan baik di database perusahaan. Selanjutnya adalah presentasi atau kita melakukan progress presentation terhadap semua orang yang terkait agar perusahaan dapat memonitoring sejauh mana proyek atau aplikasi tersebut berjalan dan diciptakan. Tidak lupa dengan melakukan final presentation. Di sini merupakan tahap keseluruhan tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan dan aplikasi sudah dapat digunakan oleh user. Selanjutnya mengenai rutinitas, di sini pada minggu pertama kita diberi ilmu terlebih dahulu, diperkenalkan berbagai macam aplikasi yang digunakan seperti OutSystem, Power BI, ada Catalan, dan lain sebagainya. Kemudian kita dilakukan penjurusan dan saya ke bagian front-end developer dengan menggunakan software OutSystem. Selanjutnya melakukan meet, tidak lupa dengan pengerjaan proyek dan berdiskusi. Nah, produk saya sendiri itu merupakan produk mobile app, fungsional utama dari aplikasi yang sudah dapat berjalan dengan baik. User dapat melakukan input pelaporan kerusakan, input pengajuan servis,
dan melihat update proses pelaporan kerusakan dan pengajuan servis. Nah, kekurangan di sini yang masih kita kembangkan atau kemarin ada kekurangan juga karena di sini sempat mengalami kesalahan dalam memahami flow aplikasi sehingga sedikit keliru antara sistem analisnya dan juga developernya. Selanjutnya ada proses akses API yang cukup lama sehingga ketika load atau pengiriman data itu cukup memakan waktu dan mengambil data juga cukup memakan waktu. Selanjutnya terjadi error yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, di sini tentu sudah tidak tidak asing bagi developer karena terjadi error itu wajar dan di sini memang seringkali tidak diketahui penyebabnya. Sehingga memakan waktu yang waktu pengerjaan sedikit terlambat. Selanjutnya manfaat yang diberikan dengan adanya proyek ini yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dapat terdigitalisasi dan terorganisir. Selanjutnya meminimalisir kesalahan dan human error saat proses bisnis atau pelaporan kerusakan berjalan. Selanjutnya penyampaian informasi menjadi lebih jelas dan terrecord ketika adanya proyek ini. Kemudian saya akan mendemokan produknya terlebih dahulu. Di sini saya akan sekilas untuk software OutSystem. Ada di sini untuk halaman. Kita memiliki berbagai banyak halaman di sini untuk halamannya. Kemudian di sini juga kita ada 10 orang dalam satu tim dan 4 untuk front-end developer. Di sini ada kebagian 2 untuk CMS atau website, ada 2 untuk mobile. Saya kebagian di mobile. Selanjutnya untuk alurnya sendiri itu cukup sederhana sebenarnya. Di sini untuk mobile sendiri kita sebagai pengguna dapat melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran di sini dapat dilakukan dan nantinya juga akan ada verifikasi OTP yang akan dikirimkan melalui nomor HP yang telah terdaftar. Karena saya sudah mendaftar, jadi nomor teleponnya tidak bisa sama. Kita coba login. Nah, ini saya sudah melakukan uji coba untuk pelaporan kerusakannya. Di sini ada form pelaporan kerusakan, di sini ada service, dan juga ada akun untuk merubah akun. Alurnya cukup sederhana. Pertama, kita login, daftar, kemudian login. Kemudian apabila ada barang rusak, kita mengisikan form ini terlebih dahulu. Di sini juga saya sudah memberikan sebuah inovasi, adanya perjanjian agar karyawan dapat benar-benar berpikir untuk tidak melakukan kecurangan. Di sini ada list yang harus dicentang, kemudian klik submit itu nanti akan masuk ke bagian sini. Nah, ketika masuk submit itu nanti akan masuk di bagian sini dan ada detailnya. Apabila sudah, nanti masuk ke bagian pending. Nah, di sini ada kamu sedang menunggu approval admin GA. Nah, di sini ada 3 role yang dapat mengapprove dari pengajuan kerusakan tersebut. Itu ada admin GA, kemudian ada section head GA, kemudian ada GA head. Selanjutnya, apabila sudah terapprove dari ketiga role tersebut melalui sistem CMS ini saya login sebagai admin GA sebelumnya, nanti juga bisa menggunakan section
section head GA, kemudian ada GA head. Selanjutnya nanti akan tampil di sini, approve, complete approve. Selain itu, selain tampil di sini, juga akan tampil di sini dalam bentuk remaining. Apabila belum diklik, itu nanti akan tampil di sini dan bentuknya remaining atau kuning. Ketika diklik, itu nanti akan terlihat out value dari form sebelumnya. Di sini ada ketentuan selanjutnya yaitu upload analisis dokumen, kemudian ada upload bukti pembayaran untuk pengecekan. Selanjutnya, apabila sudah, nanti status akan berubah menjadi menunggu approval. Ketika menunggu approval, di sini menunggu approval dari pengajuan oleh admin GA. Kita di sini dapat melihat waiting approval. Di sini juga kita dapat memberikan reason, kemudian approve, baru di sini nanti akan kembali ke complete, sehingga pengajuan service dapat terselesaikan dengan sempurna dan dana pun dapat cair. Selanjutnya untuk daftar relasi, di sini ada 4 kurang lebihnya yang saya cantumkan. Ada Kak Mutiara C. Sagusta, biasanya kita panggil Kak Tara. Kemudian ada Kak Agatha Ita, biasanya kita memanggil Kak Ita. Kemudian ada Azaria Abednego sebagai mentor OutSystem-nya, biasanya kita memanggil Kak AA. Kemudian ada sebagai head front end developer, yaitu Kak Aloysius Toga, biasanya kita memanggil Kak Toga. Nah, pengetahuan dan keterampilan apa yang saya dapatkan di sini? Untuk soft skill sendiri, saya mendapatkan berpikir kritis terkait kebutuhan perusahaan. Saya dapat berpikir kritis terkait kebutuhan perusahaan. Kemudian saya juga dapat bekerja sama bersama tim dengan tim yang bercampur dari berbagai divisi. Kemudian saya juga dapat presentasi di hadapan orang banyak dengan lebih baik lagi. Selanjutnya ada hard skill. Hard skill saya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang pengembangan program menggunakan software atau framework OutSystem. Selanjutnya saya mendapatkan dapat melakukan analisis pada setiap tahapan pengembangan software. Selanjutnya saya juga mendapat pengalaman untuk bekerja menggunakan REST API dan memahami alur proses pengembangannya dalam pengembangan perangkat lunak untuk keperluan perusahaan. Selanjutnya kesan dan pesan. Kesan saya sangat senang di sini karena saya bertemu banyak rekan dari berbagai jurusan dan universitas lain. Selain itu juga diberi kesempatan untuk melanjutkan magang. Karena saya di sini MBKM, itu waktu magang sebelumnya itu ada 5 bulan. Selanjutnya saya sekarang juga masih di kontrak magang di perusahaan yang sama. Untuk pesan mungkin ketika jadwal pertama itu terjadi banyak sekali tabrakan bersama dengan kelas pada saat kuliah, sehingga mungkin kedepannya dapat lebih dipertimbangkan lagi untuk waktunya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.